yang ke-22. Saudara akan baca ayat 22. Sana ada 9 buah roh, dan salah satu yang kita akan jelaskan adalah buah roh yang keempat, kasih, sukacita, dan sejahtera, kesabaran. Jadi ya, buah roh yang keempat walaupun seperti acak-acakan, ya, tapi itu yang Tuhan mau untuk kita bisa mengikuti firman Tuhan. Ya, jadi buah roh yang keempat yaitu kesabaran. Saudara, dari kata dasar sabar, beza. Saudara, dan sabar ini sebenarnya kita punya sabar, tapi kesabaran yang sekarang ini harus roh, harus buah Roh Kudus, atau kesabaran itu harus karya Roh Kudus di dalam kita. Ya, walaupun kita punya kasih, punya sukacita, punya damai, sejahtera, kesabaran dan seterusnya, tapi sekarang ini itu semuanya harus hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Sebab kesabaran dari Roh Kudus ini melampaui batas kemanusiaan. Ya, karena Roh Kudus itu kekal, Dia maha kuasa, maha melampaui akal budi kita. Apa-apa yang tidak mungkin kita lakukan itu bisa, karena Roh Kudus menolong kita. Ya, kita yang dulunya tidak sabaran, ataupun kalau sabar ada batasnya, nah sekarang, kalaupun sekarang ini ya, kita sabar, itu sekali lagi hasil dari Roh Kudus. Ya, dalam Sunan Tabernakel, surat Galatia ini adalah pintu kemah. Ya, mungkin bisa singkat. Dan pintu kemah itu bicara tentang baptisan Roh Kudus, gambarkan dengan 5 tiang. Mungkin ada 5 tiang gitu, 5 tiang yang disalut dengan emas dari atas sampai bawah. Dan pintu kemahnya ada 5 tiang. Yang tiang itu terbuat dari kayu penaga, dilapis salut yang overlaid itu dari atas sampai bawah dengan emas murni, dan berdiri di atas tembaga. Kecuali pintu tirai, dia 4 tiang salut dengan emas, berdiri di atas alas perak. Tapi pintu kemah dan pintu gerbang itu berdiri di atas alas tembaga. Ya. Tembaga itu dalam pengertian rohani bicara tentang penghukuman. Ya. Tanah seperti besi, langit seperti tembaga. Jika kamu mendengar atau menolak firman Allah, itu satu penghukuman. Dan golongan tembaga itu selalu identik dengan penghukuman. Saudara, tapi dan pintu kemah itu adalah batas terakhir dari halaman yang bersuasanakan tembaga. Paling tinggi perak, ya, paling tinggi perak. Jadi pintu kemah itu batas akhir dari halaman. Setelah itu masuk ke ruang kudus, dan ruang Maha Kudus. Sana tidak ada lagi logam tembaga, tapi logam perak dan emas. Dan perak dipakai sebagai alas dari papan jenah dan kaitan-kaitan. Jadi kalau pintu kemah ini mungkin ada gambar pintu kemah, kalau saudara gambar nggak apa-apa. Terdiri dari 5 tiang dilapis dengan emas dari atas sampai bawah, sehingga warna kayu yang tidak kelihatan, yang nampak adalah warna emas. Emas itu bicara tentang sifat
sifat ilahi. Jadi kalau nanti ini buah roh, itu merupakan sifat ilahi. Ya, kasih, apalagi itu Galatia 5 tadi. Kasih, sukacita, ya, joy, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini sifat ilahi. Ya, jadi walaupun kita ada, tapi sekarang ini itu harus karya dari Roh Kudus. Supaya kalau kita bisa sabar, kita bisa setia, kita bisa lemah lembut, tidak ada yang kita banggakan. Amin. Itu karena kekuatan hasil dari Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, yang berkarya di dalam kita. Mungkin kita mau membalas, tapi Roh Kudus bilang tidak. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Seperti Musa itu biar dikata-katai oleh Musa dan Harun dan Miriam, Musa tidak balas. Itu hati yang dikatakan lemah lembut. Artinya lemah lembut itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu lemah lembut. Yang kedua, dia tidak mampu menyimpan dosa. Itu lemah lembut. Itu karya Roh Kudus. Kalau tidak, kita tuh kan dendam. Biarpun nampaknya lembut. Jadi kelemah lembut itu bukan warisan dari etnis, tapi itu harus di Roh Kudus. Dan itu terjadi karena kita juga membaca, mendengar firman Allah, sehingga Roh Kudus bekerja, mengajar kita tentang sifat ilahi. Sekali lagi, seperti Musa, dia hatinya begitu lemah lembut. Seorang pemimpin harus begitu. Dia harus punya ketahanan di atas jemaat. Kalau dia di dalam kemiliteran, dia komandan. Dia harus punya ketahanan di atas rata-rata. Cara seorang pemimpin bertindak harus beda dengan cara jemaat bertindak. Sama, saudara, Indonesia ini kan kurang lebih 250 juta. Banyak orang pintar, banyak orang kaya, tapi pemimpin hanya satu. Nah, sekarang ini presiden kita Joko Widodo, ya Jokowi. Tindakan beliau dengan tindakan kepala lorong harus beda. Nah, kalau presiden tindakan sama dengan Kepler, ya itu apa kita pilih? Dikasih fasilitas, kasih gaji, tindakannya harus beda. Di sana rakyat menuntut turunkan BBM, turunkan. Nanti yang satu lagi saya bilang kami rugi, naikkan. Dari bisa bayangkan. Begitu dengar lakukan apa enggak, pusing bangsa ini. Ya, harus ada pertimbangan. Itu jiwa seorang pemimpin. Dia teruji. Jadi jangan kita bilang cepat-cepat. Turunkan. Ya senang, siapa tidak senang? Tapi yang saya bilang naikkan. Dia harus ada di tengah-tengah. Itu pemimpin dunia. Saudara, saya tidak tahu ya, buka apa FB, hanya baca orang. Wah, dia dicerca Jokowi. Apa dia balas? Itu apa dia balas? Itu ada aparat yang berwenang. Udah dia baca, jadi dia tetap berjalan. Itu pemimpin. Begitu dengan saudara saya. Saudara juga adalah pemimpin dalam rumah. Seorang ibu atas 2 anak harus tindakannya beda dengan anak kecil, karena dia diangkat sebagai pemimpin. Musa seorang yang lemah lembut, tapi dia bisa bertindak tegas. Tapi kelemah lembutan hatinya ini artinya dia tidak membalas jahat dengan jahat. Dan kalau dia mengampuni, dia mengampuni. Tidak ada motivasi lagi. Itu hati yang lemah, lembut sekali. Terlebih dari segala orang di muka bumi. Wah, apakah Musa lemah lembut? Tidak. Musa pernah membunuh orang.
Nah, kalau sampai dia bisa lembut, itu buah Roh Kudus. Itu dia tidak ada simpan kebencian, kepahitan sama orang. Ya, itu sifatnya. Nah, saudara, kita juga di atas kita semuanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau ini ditulis, maka ini pasti bisa ada dalam kita. Tidak mungkin tidak ada kalau ini ditulis. Karena ini ditulis, maka ini supaya ada dalam kehidupan kita. Orang-orang Kristen lebih tinggi anak-anak Tuhan, lebih tinggi imam-imam. Amin. Puncaknya adalah mempelai wanita Kristus. Jadi ini pintu kemah. Kalau dia dalam pelajaran tabernakel, kedudukannya ada di pintu kemah, dan ini bicara tentang baptisan Roh Kudus. Di baptisan Roh Kudus itu dia menyalut ya, seluruh eksistensi keberadaan hidup kita, dan di situ kita disucikan. Ya, coba kita baca surat Petrus. Surat Petrus 1 Petrus pasal 1. Ayat 2. Tolong baca. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Ya, 1 ayat 2. Yaitu orang-orang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Terus dan yang dikuduskan oleh Roh. Jadi Roh Kudus itu menguduskan, ya, memuduskan, ya, menyucikan, ya. Menguduskan artinya memisah, menyucikan supaya kita layak dipakai. Terus Pak, supaya taat kepada Yesus ya, Kristus. taat kepada Yesus Kristus, patuh, cinta kepada Tuhan Yesus. Terus dan menerima percikan darahnya. Ya, ini bicara sengsara. Terus karena kasih karunia dan damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kami. Ya, jadi Roh Kudus juga menguduskan. Bisa jatuh dalam dosa masih, karena itu terus dikuduskan sampai kita mencapai kesempurnaan, di mana semua kelemahan sudah dibuang. Ya, mari kita kembali pada Roh yang keempat, yang bernama kesabaran. Saudara, kesabaran ini adalah biasa sebuah roh yang keempat dari angkatan dasar sabar. Saudara perhatikan, ini pekerjaan Roh Kudus. Ya. Kalau sabar itu kan sabar nunggu, ya, sabar menanti. Tapi kalau kesabaran dari Roh Kudus itu artinya kerelaan untuk menanggung sengsara. Itu kesabaran dari Roh Kudus. Kerelaan untuk menanggung sengsara dan percaya bahwa satu waktu semua akan selesai. Itu kesabaran dari Roh Kudus. Saya ulang ya, kerelaan hati untuk menanggung sengsara dan percaya bahwa satu waktu akan berakhir, selesai. Lalu itu dia rela semua, karena dia tahu ini akan berakhir. Ini pekerjaan Roh Kudus. Nanti kita melihat ya, satu kisah. Tapi sebelumnya kita baca dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Matius 7. Injil Matius pasal 7. Ayat 21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ya, melakukan ini adalah buah. Di dalam ayat di atas, ayat 19 kita baca,
Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang. Pohon itu bicara kehidupan. Ya. Jadi salah satu ukuran masuk kerajaan surga adalah buah. Buah yang baik, buah yang manis, buah yang ranum. Bukan tiap orang yang bersungguh-sungguh Tuhan akan masuk kerajaan surga, tapi orang yang berbuah bagi kerajaan surga. Rasul mengatakan Filipi 1, jika aku hidup untuk memberikan buah bagi kerajaan surga. Ya, kehidupan yang mengalami perubahan. Kalau itu buah, maka harus ada akarnya. Akarnya di mana? Di hati. Dari hati yang jahat tidak mungkin keluar buah yang baik. Dari pohon yang jahat tidak mungkin keluar buah yang baik. Itu kata ayat-ayat di atas. Jadi Tuhan cari buah. Kita bisa memenangkan jiwa sebanyak-banyak. Tapi Rasul mengatakan, aku melatih diri. Jangan sampai nanti orang lain sampai aku terbilang. Kenapa? Sendiri tidak berbuah, tidak memberikan buah yang manis bagi Tuhan. Di dalam ayat 22, tolong Pak. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Terus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Berarti orang ini sambil bernubuat, sambil melayani, sambil mengadakan mukjizat, tetap melakukan kejahatan. Karena Tuhan bilang, kita tidak akan mungkin bisa berbuah yang manis bagi Tuhan jika kita tidak mau berubah. Ini tajam kan ras pernyataan Tuhan, terutama bagi saya. Mari, dari Tuhan cari buah. Sekali lagi, buah yang keempat adalah kesabaran. Mari kita melihat satu kisah yang tidak asing. Pada waktu penghiburan saya sampaikan, tapi waktu saya sembahyang, Tuhan masih menentukan ayat ini bagi kita semua. Lukas pasal 16. Injil Lukas pasal 16 ayat 19. Nanti baca ayat 19, kita baca ayat 20 dan seterusnya. Kita sudah tahu ayat ini, tapi kita mau lihat lagi. Ya, karena firman Tuhan mengatakan, aku jadikan segala sesuatu baru. Jadi firman Tuhan tidak pernah ketinggalan cara. Baru. Ya, ayat 19 silakan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ya, dalam Sunan Tabernakel ini tirai, pintu tirai yang bicarakan pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Allah berhadirat di balik pintu tirai di ruang maha kudus. Allah berhadirat di situ di balik ruang kudus atau di balik tirai. Ya. Dan Tuhan mau kita masuk ke hadirat. Sini tirai itu bicara tentang daging kemanusiaan kita, daging dengan segala sifat tabiatnya yang selalu membuat kita jauh dari Tuhan. Itu sifat daging. Dalam Galatia 5 katakan kemewahan, pesta pora, penyembahan berhala, kemampukan, kenajisan, kecemaran, percipraan, perselisihan, perseteruan, itu daging.
Dia berapa juga melakukan perselisihan, perseteruan, berkelahi. Itu sifat kodari. Ya. Jadi itu membuat manusia itu jauh. Dan daging sifat manusia ini selalu mengatakan tidak mungkin sempurna. Itu daging, itu kemanusiaan kita. Mana mungkin saya bisa suci? Mana mungkin saya bisa sempurna? Itu kemanusiaan kita. Tapi kalau kita mau tunduk, taat, maka kesempurnaan itu bisa kita. Amin. Karena Tuhan sudah mati. Kalau korban Kristus itu tidak bisa menyempurnakan, maka Allah Bapa di surga tidak berkorban. Tapi suratan Ibrani pasal 10 ayat 14 katakan, oleh satu korban saja yang menyempurnakan mereka yang dia kuduskan. Bahasa Barat kata sundenggan. Ya, saya nanti malah berganti nama. Itu berarti korban itu besar, maka hasilnya juga besar. Nah, begitu sih. Nah, sekarang kita lihat ayat 20 kita baca. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. 21. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Ya. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Yang 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke orang Tuhan Abraham. Mana nih? Ke surga. Ya, ke surga. 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ya. Lalu dia berseru, Bapa Abraham, kasihanilah, suruh Lazarus supaya dia menunjukkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan minumnya, sebab aku sangat kesakitan dalam dada. 25. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah. Berarti ini orang Israel, orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, diberkati luar biasa. Nah, anak, ingatlah terus bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, ya. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Saudara perhatikan, ya. Saudara lihat Lazarus ini masuk surga. Ini bukan perumpamaan. Ada berarti betul. Satu waktu Tuhan kasih perumpamaan, tapi ini bukan perumpamaan, ini benar. Ya, saudara perhatikan, Lazarus di sini masuk surga. Lazarus bukan pendeta besar. Lazarus bukan rasul yang terkenal. Lazarus bukan pendeta kaliber internasional. Lazarus juga bukan WL yang hebat. Lazarus juga bukan sound leader yang hebat, bukan singer yang hebat, bukan usher yang hebat. Tahu usher? Terima kamu ya. Bukan seorang ketua umum, bukan seorang yang hebat. Alkitab mengatakan seorang pengemis. Terus saya baca ayat ini tadi pagi, saya merendahkan sembahyang. Tuhan, Alkitab mengatakan Lazarus seorang pengemis, bukan orang terkenal. Saya tidak katakan harus jadi pengemis dulu ya, supaya masuk surga. Pengemis atau tukang berutang, bukan begitu ya.
dan pengemis serta orang yang berpenyakit. Lengkap sih. Seringkali mata kita terbuka, dan ini kena pada hamba Tuhan. Aku mau jadi seperti pengkhotbah yang hebat. Salah? Tidak, tidak salah. Aku mau jadi seperti si A yang hebat. Sekarang kita mau kemana? Kita akan mau ke surga. Amin. Saya mau ke surga. Dengan istri, dengan anak saya mau ke surga. Karena itu, apapun yang ada sekarang, berterima kasih kepada Tuhan. Jadilah seperti saudara dan saya. Satu waktu Daud mengatakan, aku akan menantang Goliat. Saul mengatakan, ini suruh pakai perang, topi baja, baju zirah, baju dari tembaga, tameng, tombak dan pedang 11 paku. Kalau Daud pakai itu bukan Daud. Betul? Itu bukan Daud. Daud itu yang bagaimana? Seorang gembala. Saya mengerti. Kalau Daud pakai pakaian perang Saul, Tuhan tidak menyertai. Sebab itu bukan Daud. Dia meniru Saul. Akhirnya Daud lepaskan. Daud tampil sebagaimana apa adanya. Jadi Tuhan menyertai Daud. Tuhan tidak menyertai Saul. Jadilah seperti saudara. Kalaupun satu waktu saudara atau saya ini orang biasa, jadi seperti orang biasa. Kalaupun satu waktu kita seperti orang kaya ini, hargai, sebab tolong buah roh. Kembali Galatia pasal 5. Dekat dengan kesabaran adalah kemurahan. Kemurahan dari kata murahan. Siapa yang kemurahan? Tuhan. Apapun yang kita terima itu adalah kemurahan. Walaupun kita yang bekerja banting tulang, kita kerja keras, oleh kerja keras kita bisa meraih A, B, C, D. Kalau Tuhan tidak kasih panjang umur, semuanya tidak bisa kita raih. Kita harus hargai itu kemurahan. Mungkin orang dunia mengatakan tidak, ini hasil saya kerja keras. Ya, tapi bagi anak Tuhan tidak boleh begitu. Anak Tuhan sudah punya pikiran Kristus. Anak Tuhan itu hidupnya sudah beda. Anak Tuhan itu yang menuntun itu adalah Roh Kudus. Dunia, semua di dunia ini kalau mau maju pakai yang namanya ambisi. Anak Tuhan tidak boleh ambisi, tapi pakai kasih Allah. Kasih Allah itu adalah satu motor penggerak yang kuat sekali. Ambisi satu waktu tidak bisa tercapai, dia akan stres, dia akan bunuh diri. Kasih Allah itu tidak. Jadi harus ada satu perbedaan. Walaupun saudara berkarya di dunia ini, tapi tabernakel itu dibangun di padang gurun, bukan di langit. Di padang gurun untuk apa? Supaya bangsa Israel bisa disertai oleh Allah. Karena itu kita harus beribadah. Ibadah itu artinya kita mengisolasikan diri. Apa nama isolasi? Memisahkan diri, menyendiri untuk bersekutu dengan Allah pribadi. Itu maksudnya ibadah. Kesempatan kita mengisolasikan diri, kesempatan bagi kita melepaskan diri dari dunia untuk bersekutu dengan Allah pribadi. Dia akan yang ciptakan segala-galanya. Jadi kalau satu waktu saudara diberkati oleh Tuhan seperti orang kaya ini, ingatlah itu hanyalah kemurahan. Dan kalau itu kemurahan,
kita juga harus bermurah, tidak menutup mata dan telinga. Nah, bagaimana dengan Lazarus? Lazarus ini bisa masuk surga bukan karena miskinnya, bukankah Allah suka kita diberkati? Tapi Lazarus bisa masuk surga, ada buah roh yang Allah ketemu. Apa itu? Kesabaran. Kerelaan hati itu menanggung sengsara dan percaya bahwa segala sesuatu waktu akan berakhir. Karena itu dia taruh harapnya kepada Allah. Kami memperhatikan apa yang tidak. Mari kita baca surat 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Ya. Karena yang kelihatan adalah sementara, baik kekayaan maupun penderitaan sementara. Amin. Amin. Ya, anak Tuhan itu harus bisa begitu. Hamba Tuhan harus bisa melihat. Waktu saya baca Lukas itu kesekian kali, saya nangis. Tuhan, apa jadi kalau seorang hamba Tuhan dikatakan hebat, tapi kelak Tuhan mengatakan aku tidak mengenal Tuhan? Betapa ruginya hidup, betapa sia-sianya semua. Hamba Tuhan cari kita Tuhan kesabaran. Kalau diperkaya, ingat itu kemurahan. Harus kita bisa mengatakan ini hanyalah kemurahan, hanyalah anugerah. Ya, tapi kan kamu yang kerja itu kan buah pikiran, itu kan kamu. Ya, bagi saya yang telah dilahirkan kembali, diciptakan menjadi ciptaan Allah yang baru, itu tidak lagi dari kemurahan. Harus karena kita mengerti Allah tidak dikatakan bukan orang yang bersungguh-sungguh menyanyi tentang Tuhan Yesus, menyanyi tentang mempelai, berkhotbah tentang mempelai, tidak semudah dengan praktik. Kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan apa yang tak kelihatan, tapi ada. Ya, terus, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, jadi Lazarus itu dia angkat pandangannya kepada yang tidak terlihat. Ya, lihat ke situ. Kalau kita bisa memandang bahwa yang tidak kelihatan itu surga, mungkin bagi orang sekarang itu kayak di awan-awan. Ini kok kita masih di dunia ini butuh makan, pangan, sandang, papan, balok, paku semua. Ini kok sudah bicara surga. Ya, di sini saya bicara surga. Di sekolah saya sudah diajari surgoni ya, bahasa Batak. Apa lagi? Surgoni yang dober, surgoni. Saya hanya tahu surgoni aja. Yang lainnya saudara nyanyi. Biar sama-sama. Ya. Ada lagi lagu perasaan sekali itu melayani di Parapat. Ada hamba Tuhan itu menyanyi, dia semangat sekali.
Saya itu semangat walaupun saya nggak tahu artinya. Karena enak, lagunya mungkin ada, tapi kalau saya nyanyi, saudara pikir teringat di masa yang lalu, ya. Kalau itu, sambul sere. Apa sambul sere? Mahkota. Kalau saya kan mahkota ya mahkota. Masih dibilang sambul. Tapi nggak apa-apa ya. Wow, dia nyanyinya semangat sekali. Saya pun ikut semangat. Tapi katanya kau dia kalau dia kamu ikut aja. Ya, ada bapak. Nah, saudara, kalau kita bisa mengangkat pandangan kita, ini hanyalah sementara. Ya, walaupun mungkin sudah berjalan bertahun-tahun, tapi masih kita bisa mengatakan ini sementara. Yang tidak kelihatan itu kekal. Kalau kita sudah bisa mengatakan itu, sejauh itu pandangan rohani kita, baik di perkaya kita kan, itu hanya sementara, atau dalam sengsara, dalam kepahitan penderitaan yang hebat sekali, bisa kita mengatakan ini hanya sementara. Baru kita bisa mengatakan 17. Mari baca bersama. Sebab apa? Penderitaan ringan yang sekarang ini. Apa tadi? Penderitaan ringan. Penderitaan ringan. Kalau kita bisa mengangkat pandangan kita bahwa yang tidak ada itu jauh berjuta-juta kali lipat indahnya, baru kita bisa mengatakan penderitaan yang ringan. Padahal berat. Jadi kalau tidak lihat itu, sedikit saja sudah mengeluh. Pada orang itu selana sukacita, kasih sukacita, damai sejahtera. Ada lagi. Harus dilihat itu aja. Jadi yang membuat Lazarus itu bisa masuk surga karena ada buah. Itulah kesabaran. Sampai Lazarus mati. Itu batas dari sabar. Pada akhirnya berakhir. Saudara saya dengan istri, tadi pagi saya cerita pada jemaat Tuhan. Tuhan kasih kami berkat sepeda motor tahun 2004 Supra Fit 100 cc, hanya untuk karena mau melayani seorang opung yang di desa. Satu orang. Saya dengan sini pikir luar biasa. Itu bukan karena kami kumpul. Dikumpul pun tidak terkumpul-kumpul. Karena dikumpul habis. Kapan ya? Tidak ada tabungan. Nah, kita mau melayani opung yang di desa ini sudah beberapa kali sampai ngantor, sampai bermalas itu. Sampai satu waktu kita berdoa, Tuhan, jika Tuhan izinkan, kirimlah kami mau ada sepeda motor. Tahun 2004, kalau tidak salah bulan April, seorang hamba Tuhan yang sudah diberkati mengirim utuh 10 juta hanya untuk melayani seorang opung di desa. Bisa mengerti juga perbandingan. Berarti betapa berharganya jiwa opung itu di desa. Waktu Natal kemarin anaknya datang, ikut yang sampai sekarang seperti itu. Berarti itu dikirim jauh dari jauh, 10 juta langsung ditransfer. Saya gemeter mau ambil uang ini, tidak berani saya. Seumur hidup baru, kan baru pegang, baru dapat berita 10 juta. Jadi saya lihat betapa berharganya jiwa itu di mata Tuhan. Tuhan mengadakan itu luar biasa. Seringkali hamba itu, jemaatku orang sederhana, apalah yang bisa aku makan. Dia tak tahu yang memiliki itu siapa. Yang memiliki itu raja di atas segala raja. Yang memiliki itu adalah yang memiliki segala yang kami punya pengalaman langsung. Hanya untuk melayani satu. Itu sudah opung dan tua saja, dia tidak tahu bahasa Indonesia. Ya, saya layani itu bawa
perjamuan kudus dengan istri bawa sana, naik truk, ya duduk di dalam truk itu, campur sawit. Kalau apel tidak apa makan sawit itu waktu kita makan, abunya naik semuanya. Itu hanya untuk saya. Bertahun-tahun kami melayani sampai akhir Tuhan. Tapi kalau tidak ada kesabaran, tidak bisa. Tuhan tidak minta banyak dari kita. Tuhan minta ada kesabaran. Tuhan minta, Tuhan cari kesetiaan. Buat nanti yang lain Tuhan yang mengadakan. Kamilah pengalaman saksi langsung truk 10 juta. Saya ambil itu, saya tidak berani. Pernah pegang 10 juta, nanti dirampok. Saya takut bawa, dari saya panggil suruh, mau beli, ini uang, ditransfer. Saya ambil sepeda motor, hari Sabtu, Minggu selesai kebaktian, langsung ke desa, sepeda motor. Itu luar biasanya. Itu tahun 2004. Saya melayani Tuhan dipanggil tahun 88 Januari. Berapa tahun? Tahun 88 ke 2004. 16 tahun. Lalu Tuhan kasih satu sepeda motor. Saya rasa saudara kalau dagang atau bekerja tidak sampai 16 tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun sudah punya. Lah kami tunggu 14 tahun. Itu pun nggak tahu kita. Tapi Tuhan minta kita sabar. Melayani Tuhan terus. Akhirnya Tuhan kasih. Untuk saya kirim berita. Oh, berkata sudah tiba. Kami sudah beli sepeda motor. Kami sudah gunakan untuk melayani ke desa. Apa balasan dan korban? Puji Tuhan. Om dan tante seperti ikut melayani Tuhan. Hebat. Dari situ kami janji, jika Allah memberkati kami, kami pun akan pergi. Wah, kebetulan. Oh, saya juga minta. Jadi Lazarus ini masuk surga itu bukan karena miskin, karena kesabaran, kerelaan hati menahan sengsara dan percaya bahwa satu waktu segala sesuatu akan berakhir. Segala yang buruk sewaktu hidupnya. Saudara, jangan sampai kita salah menilai orang. Amin. Jangan sampai salah kita menilai orang. Keselamatan masuk ke bukan dilihat dari limpahnya berkat. Ini Alkitab sudah menggoles. Allah punya standar tersendiri, dan itu dia tuangkan dalam Allah supaya kita berhati-hati. Temu dengan hamba Tuhan yang masih berjuang, yang tahbisannya benar, berani berjibaku untuk Tuhan. Kita angkat topi hormat. Walaupun dia tidur di kuburan, hanya untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan surga. Kami angkat topi, kami salut kepada hamba Tuhan. Saudara tahu siapa hamba Tuhan yang berjatuhan dalam dosa kenajisan? Yang hebat. Itu jangan sampai kita salah. Saya terima di sini mau menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Saya tidak mau lihat orang lain, bukan saya diri dia, tapi Tuhan mau seperti apa adanya. Kita bisa belajar orang yang berhasil, tapi kita harus tahu saudara dan saya berharga di mata Tuhan Yesus. Darah Yesus sudah mengangkat. Layani Tuhan seperti Daud. Kalau Daud pakai pakaian perang, Daud pasti kalah. Betul? Pasti kalah. Nah, Daud sudah mengandalkan, bukan lagi mengandalkan Tuhan, mengandalkan alat-alat perang.
dan Tuhan mundur. Puji Tuhan, Daud katakan, aku tidak biasa. Aku biasanya pegang tongkat, batu, dan umpan. Memang Goliat itu lebih besar dari Daud, tapi Allahnya Daud terlebih besar, sehingga Goliat ditumpang. Jadi seperti apa? Sampai hari ini jemaat yang kadang tetap orang desa, petani yang nyampun, kita bangga, senang bisa berada di antara orang-orang, senang. Ada dengan kondisi sekarang ini, dia tidak ambil. Allah di surga punya penilaian bersih. Ya. Nah, jadi setelah saat itu bisa, saudara siapapun juga kita di dalam keadaan penderitaan bagaimanapun, mohon kekuatan dari Roh Kudus. Biar Roh Kudus kasih kita kesabaran. Kalau Tuhan izinkan kita seperti orang kaya, mohon Tuhan kasih kita pengertian. Semuanya itu tidak lebih dari kemurahan. Coba kita angkat ayat di atas ya. Lukas 16. Lukas 16. Kita kembali. Ayat 14. Semuanya itu didengar orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Terus, lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang. saudara, stop. Sekarang kita baca, ya. Terus, tetapi Allah mengetahui hati. Baca bersama. Apa yang ditakuni manusia dibenci. Amin. Apa yang dikagumi manusia? Wow. Ayat di atas itu tentang mamon. Tentang mamon. Begitu manusia pun bangga dan kaya, dibenci oleh Tuhan. Saya tidak mau. Tidak mau. Kami belajar tidak mau dibenci Tuhan. Dan terus mengatakan, aku bermegah di dalam salibnya Kristus. Ujar Psalm mengatakan, ku bermegah di dalam salibnya, ku tak mau mengelakkannya. Sengsara takkan membuat hati susah, bahkan ku ya, sampai manusia itu dibenci Allah, biar manusia disanjung orang, Allah tidak terima dia. Ya, kalau Tuhan berkati kita kaya, katakanlah sama seperti saya. Tuhan berjanjikan A, B, C ini. Itu hanyalah kemurahan saja. Itu berarti semua itu bukan karena kuat dan gagah. Kami tidak ada namanya. Sehingga kalau kami dihina, ya tidak apa-apa. Karena memang sudah merendahkan. Ini sudah tidak apa-apa. Yang penting Tuhan ditinggikan di dalam kehidupan kita. Ini Bible berkata, ayatnya yang ke sangat istimewa. Ayat 10 kita baca. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang mengajarkan harta yang sesungguhnya dengan mamon ini dalam bahasa Inggris kemana? Ini bahasa Arab, artinya kekayaan. Ya. Dimulai setia pada perkara yang kecil, kita akan dipercaya perkara yang besar. Perkara kecil tentang uang,
perkara besar itu tubuh Kristus, kerajaan surga. Ingat saudara, uang itu di mata Tuhan perkara yang jangan kita besar-besarin. Kalau Tuhan sudah mengatur perkara kecil, itu perkara kecil. Yang besar itu rumah Tuhan. Yang besar itu tubuhnya Kristus. Yang besar itu kerajaan surga. Belajar benar dengan perkara uang, agar Tuhan percayakan kerajaan surga. Ini beda. Karena dekat dengan kesabaran adalah kemurahan. Kalau kita mengatakan semuanya hanyalah kemurahan, maka kita akan belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, bagi saudara siapapun juga dalam penderitaan tidak sempat, mohon kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus kasih kita buah kesabaran. Apa yang dikagumi manusia ini penciptaan dijauhkan oleh Tuhan. Hati yang membanggakan kekayaan dijauhkan, jauhkan. Tapi hati yang membanggakan Tuhan Kristus ya Allah. Tuhan cari buah, bukan orang yang berseru-seru Tuhan Yesus. Walaupun kami harus menyembah Tuhan Yesus, walaupun kami harus dan mutlak memanggil nama Tuhan Yesus, tapi lebih dari itu, buah kerajaan surga itu ada, sifat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau tidak, kehidupan itu akan ditebang dan dibuang ke dalam lautan api.
Apa artinya semua ketenangan? Apa arti segala-galanya? Karena itu kami belajar jadi seperti apa adanya. Sebab Tuhan sudah mengangkat kami berharga di mata. Jangan minder, saudara. Jangan rendah diri, rendah hatimu, rendah diri jangan. Engkau berharga di mata Tuhan. Haleluya. Sembahlah Tuhan. Terima kasih buat ibadah kami dengan sampai sementara ibadah ini. Semua itu karena kemurahan-Mu membuat kami Tuhan semakin setia datang kepada-Mu. Mari Tuhan Yesus, mari Roh Kudus di kemudian hari Tuhan dan lanjut terus Tuhan sampai kedatangan-Mu Bapa. Biarlah kami semua sidang jemaat-Mu setia datang kepada-Mu beribadah. Biarlah kami paling mengutamakan Engkau dalam hidup kami Tuhan, supaya kami tetap
benar di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami sudah datang beribadah kepada-Mu. Ini kami semua sidang jemaat-Mu Tuhan sudah hadir pada saat ini. Mulai dari kecil sampai paling tua kami sudah datang kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau sudah lihat hati kami. Engkau sudah lihat roh kami datang kepada-Mu Tuhan. Karena itu Engkau inginkan daripada kami supaya kami selalu setia datang kepada-Mu. Dan bahkan di hari kemudian Tuhan, bila kami selalu setia datang kepada-Mu. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih juga buat firman-Mu Tuhan yang sudah beritakan bagi kami, yang sudah diberikan bagi kami lewat pemberitaan-Mu Bapak. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesusku. Pakai Hamba semakin dasar, pakai Hamba semakin nyata Tuhan. Supaya Hamba Tuhan mengembalakan kami dengan setia datang kepada kami. Untuk mengembalakan kami sidang jemaat-Mu Tuhan, baik di Sakel, baik di Tebing, bahkan seluruh kota Medan itu. Semuanya kuserahkan Hamba, kekuatan baru, semangat, kaya, kota kapal, umur panjang, tambah-tambah kepada Hamba Tuhan Yesusku. Begitu juga istri sebagai penolong dan penolong, berkati dia Bapak. Berkati juga kedua anaknya Bapak. Begitu juga kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Bapak. Terima kasih Tuhan. Begitu juga saudara-saudara kami yang jauh, yang mendengarkan Habib Lustri mengenai sumber, berkati juga mereka di sana. Sebagaimana Kau sudah berkati kami di sini Bapak. Terima kasih telah kita memberikan persembahan kami kepada-Mu. Berkati tangan kami beri kepada-Mu. Berkati semuanya ke dalam dan kami syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat. Saudara pengumuman. Saudara pengumuman. Allah turut bekerja.
ini kami serahkan sepenuhnya untuk Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini ya Tuhan. Pimpin anak-anak-Mu ya Tuhan yang kembali ke rumahnya, bertemu seluruh keluarganya ya Bapa. Dalam perjalanannya Tuhan, sertailah dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Engkau segala-galanya ya Yesus, dalam kebaikan kami dan depan-Mu ya Tuhan, dalam segala kebaikan ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Bapak Gembala dan Ibu ya Tuhan yang masih tetap di sini ya Tuhan untuk melayani besok ya Tuhan pada pertemuan PA dan perjamuan kudus ya Tuhan. Kau selalu rapilah Tuhan dalam berkaryanya ya Tuhan. Kau selalu penuhilah Tuhan dengan Kau Raja ya Tuhan, Raja segala Raja ya Tuhan, dalam segala menyampaikan firman-Nya ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami supaya bisa merendahkan hati serendah-rendahnya di ujung kaki-Mu ya Yesus. Dalam segala apa yang kami lakukan dalam kehidupan ini ya Bapa, puji syukur kami sampaikan kepadamu ya Yesus. Roh Kudus selalu mendengar apa yang kata-kata kami, permintaan kami. Oh, Engkau sungguh mulia di hadapan kami ya Tuhan. Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, pimpin perjalanan anak-anak-Mu ini ya Tuhan, supaya sampai ke tempat masing-masing ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang mendengarkan video streaming maupun dengan HP ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau selalu ya Tuhan sempurnakan alat-alat yang kami pakai ya Bapa, untuk hanya mengejar kehidupan kami, untuk mengejar apa perintah-Mu ya Tuhan, supaya dalam mendengarkan firman Tuhan Engkau selalu berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang dalam mendengarkan firman Tuhan melalui HP dan video streaming maupun radio streaming. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, memberkati jemaat-Mu, Pak Johnson Sinaga, Bapak Novendi, di mana ibunya Tuhan sudah panggil, dan hari Senin besok istrinya akan melahirkan secara sia-sia. Segala pergumulan Tuhan yang menyertai, tangan Tuhan semua itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Beri kekuatan bagi istri, anak dan baby di dalamnya, dalam nama Yesus. Ya Tuhan, jika besok dioperasi sesar, maka Allah turun bekerja, mendatangkan kebaikan setiap orang. Makasih Tuhan. Apapun yang terjadi itu dibalik semuanya adalah kebaikan Tuhan bagi kami. Seizin Tuhan kami mengalami banyak pergumulan, agar kami jangan menaruh harap pada dunia ini, tapi pada surga Tuhan Yesus yang berkuasa. Kalaupun Tuhan diri kami ini di muka bumi, Allah menyertai kami. Immanuel, sampai kesudahan alam ini, sekali Engkau menyertai, Engkau tetap akan menyertai. Berkati juga Bapak Yohanes Kaki, Bapak Elvin bersama istri anak-anak mereka, juga Ibu Sinan anak, Bapak Lupa dan keluarga, Ibu Junta Eva Simajunta, Ibu Nengsi dan anak Delina, juga anak hamba-Mu Sevi. Tuhan memberkati Evans Polis sudah menyerahkan firman-Mu, dan semua rencana-rencana pelayan ke depan Roh Kudus mendahului. Berkati, haleluya, ibunya Medan pemerintah tempatnya. Berkati bangsa, negara, dan kota yang kami tinggal. Berkati pemerintahan kami Tuhan. Lindungi bangsa ini, terutama dari ancaman ISIS. Tuhan, segala infiltrasi penyusupan bagaimanapun juga, Allah menggunakan aparat keamanan, baik TNI Polri, untuk menggagalkan rencana. Kami mengasihi bangsa ini, tapi kalau toh itu harus terjadi, Allah berkuasa melindungi kami, anak-anak kami, keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam perjalanan pulang, kuasa-Mu yang tidak terbatas melampaui segala akal pikiran kami. Haleluya, akan menyertai kami dan melindungi kami di jalan yang kami tempuh. Tibakan dengan selamat tanpa seorang pun tercecer dengan jalan, sampai besok Allah mengembalikan kami. Kami ditarik oleh Tuhan untuk mengisolasikan diri, memisahkan diri dari semua, untuk Tuhan isi kami dengan kekuatan yang selalu baru, sehingga mampu kami menjalani hidup ini tanpa ada satupun yang kembali ke dunia.
Walaupun kami masih di dalam dunia, tapi kami tidak bertindak secara duniawi. Justru kami menggunakan kuasa Tuhan supaya kami meraih kemenangan demi kemenangan. Berkati pikiran rumah tangga, berkati kehidupan kami sebagai orang tua, supaya anak-anak kami diselamatkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan terima berkat. Saudara boleh buka tangan, terimalah berkat dari Tuhan. Akhirnya kasihku pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Pangeran Tunggal Kudus, sertakan penyertaan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, dan juga memberkati seluruh jemaat Tuhan begitu ibadat Evangelis Living Christ dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Tuhan Yesus, hambalaskan doa berkat dan tutup ibadah pada malam hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Selamat berkati. Shalom.